Ya baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Trader Channel. Selamat pagi menjelang siang teman-teman ya, para pionir dimanapun Anda berada. Kuharap Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran mencari rezeki dimanapun berada, dan tentunya diberikan banyak rezeki, amin. Oke teman-teman, kita lanjut kembali tentang Pi Network untuk kali ini teman-teman ya. Jadi teman-teman buka Pi Network-nya, yang belum klik tanda petirnya silahkan klik tanda petirnya ya. Yang belum melakukan verifikasi silahkan lakukan verifikasi ya. Semoga Anda lalu mendapatkan undangan KYC. Oke teman-teman, amin ya. Oke, saya klik dulu tanda petirnya ya. Oke, kita klik. Nah, seperti ini. Kita klik tambang. Oke, ya sudah berjalan ya teman-teman. Kita akan bahas video kali ini yaitu dari updatean terbaru di Pi Network ya. Di beranda teman-teman bisa dilihat di sini ya 25 Maret. Di sini tadi ya setengah 9 ya. Pukul pagi tadi ada semacam informasi terbaru dari Pi Network yaitu Pi Network in the news. Nah, di sini teman-teman, Pi Network sudah ada dalam berita ya, seperti itu. Teman-teman, kita disuruh mengeklik di bagian news BTC ya, atau BTC ya. Ya, ini dia beritanya dari news BTC ya teman-teman. Kita terjemahkan dulu, kita translatekan ke Google Translate. Oke, apakah bisa diterjemahkan? Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini kabar terbaru dari Pi Network ya teman-teman. Nah, pengembangan yang dipercepat dari Pi Blockchain menghasilkan solusi KYC terdesentralisasi, 33 juta pengguna yang terlibat dan lebih banyak lagi di jalan menuju Open Mainnet. Pemeriksaan mata uang kripto sosial mengungkapkan banyak pencapaian terbaru dan masa depan yang menyenangkan. Pada 14 Maret 2022, Pi Network merayakan hari jadinya yang ketiga dengan pengumuman dan pembaruan penting. Jaringan tersebut mendefinisikan rencana masa depan dan berbagi kemajuan dalam hal teknologi, produk, dan pertumbuhan komunitas sejak Pi Day tahun lalu. Pertumbuhan jaringan Pi 14 Maret 2021 sampai 14 Maret 2022. Nah, ini selama 1 tahun terakhir ya, ini pertumbuhannya sangat luar biasa, penggunanya juga banyak seperti itu ya. Pi Network mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa. Nah, ini dia, yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta, jalannya, dan menumbuhkan utilitas jaringan. Pada tahun lalu, Pi Network meluncurkan Inclusive Mainnet atau mainnet tertutup ya teman-teman, merilis 3 draft bab white paper yang diperbarui dan desentralisasi lanjutan pada jaringan dengan menumbuhkan lebih dari 10.000 node testnet aktif. Wow, luar biasa ya. Selain itu, komunitas Pi tumbuh dari 15 juta menjadi lebih dari 33 juta pengguna yang terlibat atau disebut sebagai perintis di komunitas. Nah, ini teman-teman, pada periode yang sama, ekosistem Pi telah mengalami evolusi dengan peluncuran dan iterasi beberapa aplikasi dan fitur jaringan Pi termasuk Pi KYC, Brainstorm, Pi Browser, Pi Wallet, Pi SDK ya, dan Pi Blocks Explorer. Ke depan, Pi Network bertujuan untuk mempercepat proses KYC massal komunitas, memigrasikan saldo penggunanya ke mainnet, pengembangan ekosistem aplikasi di platformnya, dan pindah ke Open Mainnet. Peluncuran mainnet terlampir. Periode jaringan tertutup mainnet dari blockchain Pi ditayangkan pada 28 Desember 2021. Di sini firewall mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ke mainnet. Periode mainnet tertutup ini memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk melewati KYC dan komunitas untuk membangun aplikasi Pi berbasis utilitas. Periode jaringan tertutup juga memberikan kesempatan bagi jaringan untuk menguji, mengumpulkan data, dan mengulangi di mainnet dan ekosistem Pi sebelum peluncuran jaringan terbuka di masa mendatang. Nah, ini jadi teman-teman ya. Draft buku putih yang diperbarui, bab white paper yang diperbarui dirilis bersamaan dengan peluncuran mainnet.
Bab-bab ini merinci peta jalan mainnet jaringan Pi, hadiah penambangan baru, dan model token. Bab-bab dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Node. Pada tahun lalu, jaringan tumbuh menjadi lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu, ada puluhan ribu perintis yang mengoperasikan aplikasi desktop Node setiap hari dalam daftar tunggu untuk menjalankan wadah blockchain. Meskipun tidak semua node menjalankan wadah konsensus testnet, mereka semua menyediakan jaringan dengan data dan infrastruktur penting untuk mengaktifkan beberapa iterasi perangkat lunak node dan testnet. Setelah periode jaringan terbuka mainnet diluncurkan, node komunitas tersebut akan dapat berpartisipasi dalam mengamankan blockchain Pi mainnet. Hackathon, jaringan melakukan Build Pay Together Hackathon pertama antara 28 Juni 2021 dan 20 September 2021 dengan ribuan perintis berpartisipasi. Perintis mengajukan banyak proyek dengan berbagai macam kasus penggunaan. Beberapa orang terpilih menenangkan hadiah atas kontribusi luar biasa mereka. Aplikasi KYC, pengembangan aplikasi KYC Pi baru dimulai dan berlanjut sepanjang tahun. Jadi untuk KYC kita memang lagi mulai ya teman-teman. Aplikasi ini dibangun untuk menjadi solusi KYC scalable, terdesentralisasi, mesin dan verifikasi manusia atau crowdsourced ya. Solusi KYC ini mengoptimalkan akurasi dan privasi sekaligus mencapai aksesibilitas untuk jutaan orang dan cakupan luas dari populasi yang beragam. Tim mengajarkan beberapa fitur dan versi di antara putaran pengujian seperti algoritma kebingungan yang ditingkatkan yang menyembunyikan data pioner dari validator manusia. Pemeriksaan kreatif ya, keaktifan maksudnya yang memverifikasi bahwa orang yang sebenarnya melamar, kecepatan pemrosesan yang ditingkatkan untuk memastikan pengunggahan dokumen pioner secara tepat waktu, dan banyak lagi ya teman. Dengan beberapa putaran pengujian selesai, Pi Network ini telah membuat aplikasi KYC atau lihat pengumuman hari Pi di bawah tersedia dalam skala besar ya. Alat ekosistem di sini teman-teman pada tahun 2021 Pi Network mengembangkan dan merilis ekosistem aplikasi dan fitur yang terus berkembang yang akan mendukung pioner seiring dengan perkembangan mainnet lebih lanjut. Pi Browser diluncurkan pada April 2021 kemarin ya teman-teman, untuk menciptakan platform Pi utilitas yang lebih terbuka dan langsung bagi perintis dan pengembang komunitas untuk berinteraksi dan membangun. Nah, di dalam Pi Browser ini, pioner dapat mengakses aplikasi Pi KYC ya, dan aplikasi lain yang dibuat oleh pengembang aplikasi komunitas. Saat ekosistem mengembangkan lebih banyak aplikasi dengan kasus penggunaan dan utilitas nyata, pioner akan dapat menggunakan Pi untuk aplikasi pilihan mereka. Sudah banyak peningkatan dan penambahan fitur pada Pi Browser sejak diluncurkan seperti penambahan notifikasi dan deep linking ya. Fitur-fitur baru akan terus dibangun dan diluncurkan pada tahun mendatang. Nah, dompet Pi itu diumumkan pada hari Pi 2021 menawarkan pioner metode non-penahanan untuk menyimpan Pi mereka. Saat dirilis, wallet kemungkinan perintis untuk berinteraksi dengan blockchain testnet dengan membuat transaksi Pi. Untuk membantu transisi komunitas ke mainnet, Pi Wallet telah diperbarui secara perintis sehingga dapat beralih antara melihat blockchain mainnet dan testnet dan bersiap untuk menerima saldo Pi mereka di mainnet. Aplikasi Brainstorm, nah ini banyak sekali ya, Pi SDK ini ya, yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang berintegrasi dengan ekosistem Pi. Dirilis pada Pi Today atau 28 Juni kemarin 2021 kemarin ya. Ini memberi pengembang kemampuan untuk berkomunikasi dengan Pi blockchain untuk membuat pembayaran dan dengan server Pi untuk memvalidasi informasi yang disetujui dari perintis. Fitur tambahan sedang direncanakan ya untuk tahun mendatang yang akan memberikan pengembang fungsionalitas yang meningkat dalam aplikasi mereka. Pi Block Explorer ya. Pertama kali itu diluncurkan pada tanggal 20 pada Oktober ya, pada bulan Oktober kemarin 2021 untuk memberikan visibilitas ke testnet. Sejak peluncuran mainnet, pioner juga dapat melihat transaksi, akun, dan blok di blockchain mainnet. Perintis dapat memeriksa saldo Pi mereka, status transaksi, dan keadaan umum blockchain Pi. Nah, ini pengumuman Pi ya, pengumuman hari ini. Pi Day 2022 membawa beberapa berita menarik
tim PyCore mengumumkan peluncuran 2 fitur baru yang penting. Satu itu peluncuran solusi KYC massal yang telah lama ditunggu-tunggu. Yang kedua itu adalah mekanisme penambangan baru yang memungkinkan imbalan penambangan yang lebih beragam berdasarkan pengaturan penguncian aplikasi dan node tuan rumah. Nah, aplikasi PyKYC ditawarkan itu saat tersedia, memungkinkan perintis di seluruh dunia untuk mengajukan aplikasi dalam skala besar dengan jumlah slot aplikasi yang diperkirakan akan terus meningkat. Perintis akan menerima peringatan dalam aplikasi ketika mereka menerima slot untuk mengirimkan aplikasi mereka. Slot ini dipilih secara acak dan tidak ditugaskan dalam urutan apapun. Kami memahami bahwa semua perintis ingin mengirimkan aplikasi mereka dan pindah ke mainnet, tetapi harap bersabar ya teman-teman, karena slot tersedia untuk semua perintis untuk menghindari kekacauan sistem yang berproses jutaan. Mengingat bahwa otomatisasi mesin sedang diskalakan sesuai kebutuhan kecepatan KYC, jaringan sekarang terutama tergantung pada beberapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap manusia lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi KYC. Nah, solusi KYC ini itu menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang ya teman-teman ya. Nah, pengumuman besar lainnya adalah bahwa perintis sekarang itu dapat menerima hadiah penambangan baru teman-teman ya, sejak PyD kemarin ya, yang meningkatkan tingkat penambangan individu yang dihasilkan dari beragam jenis kontribusi ke jaringan seperti penggunaan aplikasi, operasi node ya, dan penguncian Pi. Selain hadiah pra-mainnet seperti lingkaran keamanan dan referensi. Nah, penguncian Pi saat utilitas ekosistem dan kasus penggunaan berkembang terlibat dengan aplikasi Pi secara teratur dan menghosting jaringan node yang besar semuanya penting untuk keamanan dan desentralisasi blockchain Pi serta stabilitas dan utilitas ekosistem Pi. Nah, segera akan datang ya yang namanya selama beberapa bulan ke depan itu Pi Network memiliki beberapa rilis mendatang yang harus diperhatikan oleh pioner. Nah, aplikasi KYC ini mandiri ya dalam ekosistem. Biayanya pioner ini 1 Pi ya untuk memproses aplikasi mereka. Selanjutnya, perintis yang sepenuhnya KYC akan segera dapat mengajukan permohonan untuk menjadi validator KYC untuk negara ya atau wilayah mereka setelah menyetujui persyaratan layanan aplikasi. Melalui tutorial untuk melatih keterampilan validasi mereka dan diperiksa oleh validator terpercaya di pekerjaan awal mereka seperti itu ya, karena pekerjaan validator ini itu terus menerus teman-teman, divalidasi silang maksudnya untuk mencegah pelaku jahat memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan penghapusan dari kumpulan tenaga kerja. Pekerjaan validasi yang baik akan dihargai dengan Pi yang dibayarkan oleh pelamar KYC. Wadah konsensus node ya, selama periode jaringan tertutup, wadah konsensus untuk testnet akan dibuka untuk semua node komunitasnya teman-teman. Nah, untuk pengembangan ekosistem Pi lebih lanjut, kemudian migrasi jaringan utama, buka jaringan ya, ini untuk mainnet ya, setelah migrasi massal mainnet terjadi dan ekosistem Pi cukup berkembang. Kemudian jaringan Pi ini memiliki pertumbuhan yang luar biasa, perkembangan yang kuat selama tahun Pi terakhir ini teman-teman ya. Nah, ada kegembiraan di komunitas tentang migrasi mainnet yang akan datang. Pengembangan ekosistem aplikasi dan pindah ke open network ya, tidak seperti jaringan cryptocurrency lainnya teman-teman. Kalau Pi ini memiliki dukungan komunitas yang vital sejak awal perjalanannya. Nah, jadi perintis membantu mengamankan dan mengembangkan jaringan saat mereka menambang Pi di ponsel mereka dan telah memberikan umpan balik penting ya saat jaringan berkembang dan secara iteratif meningkatkan teknologi dan produknya. Dengan begitu banyak hal yang dinanti-nantikan, tahun Pi berikutnya sangat penting dan meminta perintis untuk berkontribusi lebih beragam lagi ke jaringan untuk membuatnya sukses. Nah, jadi ini teman-teman info dari core team ya, ini diberitakan ya seperti itu, news BTC ya, berita BTC. Jadi ini salah satu berita Bitcoin ya, itu memberitakan ya seperti itu, memberitakan Pi Network perkembangannya ya, semuanya sudah terlampir di sini ya. Mudah-mudahan Pi Network nantinya akan lebih banyak dikenal oleh para pengguna cryptocurrency ya, khususnya para pemain kripto. Nantinya kita akan mendapatkan keuntungan dari berita ini juga tentunya. Semakin banyak peminat ya semakin bagus, karena memang pertumbuhan Pi Network luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, itu mungkin infonya untuk kali ini teman-teman ya.
Oke, semoga Anda paham dengan apa yang saya bacakan ini teman-teman ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.